Jangan sampai kita yang dikuasai oleh AI. Nah, ini saya akan kasih tahu bahwa banyak sekali AI yang bisa kita gunakan untuk buat konten kreator, buat pembelajaran, buat gambar-gambar begini. Ini udah biasa ya. Nah, saya biasanya gunakan untuk sekarang nih saya pakai Cloud AI. Cloud AI ada juga, saya sering gunakan Google Gemini, Notebook LM, Google AI Studio, dan juga Flow ini saya gunakan untuk generate gambar dan video biasanya. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar yang sudah saya generate-nya pakai apa? Generate-nya biasanya prompting untuk generate video saya biasanya gunakan adalah Gemini AI. Nah, di Gemini AI ini saya nggak gunakan kayak gini ya. Saya nggak gunakan langsung chat di sini, tapi saya gunakan Gemini Game. Nah, di Gemini Game saya buat sendiri tuh, buat riset sendiri untuk bantu buat semuanya dari karakter, terus storyboard. Ini yang terbaru tadi kita coba Padmawati. Jadi saya hanya ketik Padmawati di sini. Gemini Game itu akan buat blueprintnya bagaimana. Nah, ini ada visual mastermind, ada funpack analisis, ada storyboard, script, dan AI prompt. Nah, ini udah ada semua ya, sudah muncul semua. Perintah yang saya masukkan, prompt yang saya masukkan hanya tema yang ingin kita buat. Kayak sekarang tuh saya buat temanya hanya ketikan Padmawati. Nah, kalau ada yang tema lain misalnya, tinggal kita ketik di Gemini Game. Misalnya temanya apa? Tadi Padmawati, terus bendera merah putih. Nah, coba bendera merah putih, dia akan generate sesuai dengan yang tadi ya. Ada storyboard, ada prompt untuk text to image, dan ada juga prompt image to video. Ini dia lagi berpikir panjang untuk buat apa sih funpack dari bendera merah putih. Tuh udah muncul ya, nanti munculnya bagaimana. Tuh, tunggu dulu sebentar. Jadi jangan sampai lagi kita yang dimanfaatkan oleh AI. Harus kita yang memanfaatkan AI secara maksimal untuk bantu kita. Bantunya apa saja bisa. Nah, konteks ini saya minta bantu dia untuk buatkan saya blueprint tentang konten FB Pro. Nah, isinya apa? Ada visual mastermind, ada funpacknya apa? Funpacknya bendera merah putih yang berhubungan dengan Bengkulu apa? Nah, di tengah krisis Perang Dunia Kedua pada tahun 1944, kain berwarna merah dan putih berkualitas sangat langka dan dilarang keras oleh otoritas militer saat itu ya. Bendera pusaka pertama Indonesia ternyata terlahir dari keterbatasan ekstrim. Dijahit oleh Ibu Padmawati menggunakan kain putih yang bersumber dari selembar spray putih bersinar. Tuh funpacknya, bendera merah putih kita itu, bendera pusaka sang saka merah putih itu
sumber kain itu adalah spray putih bersih. Nah, Funpack ini apakah saya sendiri tahu? Enggak ya, saya juga nggak tahu bahwa sumbernya, bahwa itu Funpacknya itu adalah spray putih bersih. Tapi kenapa di sini dia bisa tahu? Nah, saya udah riset sebelumnya, saya lakukan riset di mana di Notebook LM yang bantu saya untuk meriset semua kebutuhan konten yang tadi di generate di sini di Gemini AI. Nah, itu semuanya di generate di sini. Jadi nggak perlu kita semuanya memahami, kita hanya butuh idenya saja. Idenya saja cukup berapa kata nih? 3 kata. Cukup 3 kata doang. Risetnya di sini, risetnya di Notebook LM. Tentang apa? Tentang rahasia tanah Bengkulu, Bengkulan social culture, terus ada master AI video editing, prompt, strategi iklan affiliate, dan misteri mana kota kenangan. Ini ada semua nih. Ini di riset di sini. Risetnya bagaimana bang? Susah nggak juga. Nah, ini cara risetnya di sini. Kita tinggal buat baru dan kita tinggal masukin promptnya, hal apa yang mau kita riset. Di sini apa yang kita mau riset semuanya bisa ditulis di sini. Tulis saja apa yang lu mau riset, semuanya ada di sini nanti. Atau mau upload file yang kamu punya pribadi gitu, upload file bisa di sini. Nah, itu adalah tools yang biasa saya pakai. Google Gemini AI, Notebook LM, Google Flow, Cloud yang super menurut saya sekarang itu luar biasa ya. Cloud bisa jadi sobat kita untuk konten buat video animasi ya. Generate-nya di mana? Di sini. Generate-nya di Google Flow. Gitu. Nah, ada beberapa yang sudah saya buat ya. Ini berbayar nggak bang? Kalau mau bayar ada, kalau mau gratis juga banyak. Ini bisa di sini. Gitu. Jadi jangan sampai lagi kita yang dimanfaatkan oleh AI, bahkan jangan sampai kita ketinggalan teknologi yang sedang hype sekarang, dipakai hampir semua orang untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, ini adalah tentang kapan lahirnya Bengkulu, tanggal berapa nih, tanggal 18 November 1968. Ini Funpack-nya Bengkulu itu berdiri secara resmi itu di 1968, 18 November gitu ya. Karakternya semua sesuai yang kamu inginkan, yang kamu mau. Gimana sih karakternya? Ini Pixar 3D ya, 3D Pixar, animasi 3D Pixar. Contohnya ada, kalau buat orang bisa nggak, orang asli gitu, real, manusia real gitu ya, bisa lah. Ini enggak, kalau dia karakternya tokoh besar gitu, lebih baik gak usah ya. Jangan pakai tokoh besar itu untuk secara realistik gitu, kayak jadi kalau buat tokoh besar usahakan buat dia kayak gini. Ini claymation, ini Soekarno dalam konteks claymation, kita visualnya claymation. Apa nggak bisa buat realistik gitu? Bisa lah, bisa banget buat realistik. Nih, ini kan realistik nih, tinggal kita pilih yang sesuai yang mana. Ini lumayan mirip lah, 90-80% mirip gitu ya. Oke, jadi jangan sampai lagi kita yang dimanfaatkan oleh AI. Saatnya kita memanfaatkan AI
untuk bantu pekerjaan kita.